Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Sadaqallahul azim. Coba kita lihat terjemahan secara umum. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bergegas menuju kepadanya dan meninggalkan kamu, yaitu Muhammad, sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Kita lihat perkataannya. Wa iza, dan ketika, ro'a, ya, melihat, tijarah itu perdagangan, bisnis. Makanya orang kaya dulu namanya, orang kaya apa panggilannya? Tajir. Tajir itu dari tijarah. Aulah wa, ya, lahwi, lahwa itu sama ya. Itu permainan. Ya. Al-faddu ilaiha. Ya. Dia bersegera menuju ke situ, ke tempat permainan itu. Kalau sudah menuju ke situ berarti Nabi ditinggalkan. Itu di wataraku, taroka, tarokuka, ka-nya itu pada Nabi Muhammad. Watarakuka qaimah. Ya, qaimah, koma, berdiri. Berdiri itu sedang berkhutbah. Kul, katakan kepada orang-orang yang meninggalkan, ya, Nabi, yang bersegera ke tempat perdagangan dan permainan itu, katakan kepada mereka, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah itu adalah ibadah tadi. Berarti sholat Jumat, khutbah itu adalah apa yang ada di sisi Allah. Khairum, lebih baik, minal lahwi, daripada permainan, wa minat tijarah. Ya. Kalau tadi didahulukan tijarahnya, baru lahwinya, lahwa. Ya. Kalau sekarang didahulukan lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Lalu ditutup, Allah yang terbaik dalam memberikan rezeki. Jadi di situ ada perniagaan, ada permainan, lalu ada yang meninggalkan Nabi Muhammad sedang beribadah,
Ya, padahal yang di sisi Allah tadi yang dibagi oleh Nabi Muhammad itu lebih baik daripada perdagangan dan permainan. Sehingga dikunci ayat itu, Allah yang terbaik di dalam memberikan rezeki. Nah, ada dua penyebab di situ. Ada yang benar-benar karena perdagangan, ada yang karena musik gitu. Ya, jadi orang pergi ke mall itu bisa untuk belanja, bisa ya untuk apa ya? Ya, cuci mata gitu ya. Jadi karena ada musik-musik, sekarang ada namanya apa? Nah, yang terbaru ini yang bikin ribut di Jawa Timur. Hah? San horor. Sound horek. Sound itu bunyi, ya, yang dibuatnya seperti truk, ya, seperti truk. Isinya sound system semua, ya kan? Nah, lalu bunyinya itu bisa menjatuhkan apa istilahnya itu? Ini platform ini bisa rontok, bisa roboh. Gitu. Ya, gara-gara sound horek itu, ya. Jadi dipatwakan tuh oleh MUI. Sekarang dirubah namanya sound horor, karena dia membawa horor kepada masyarakat, ya. Biasanya. Nah, dia ini. Jadi bunyi-bunyi musik itu yang menjadi apa istilahnya itu? Menjadi favorit. Ya. Jadi orang ingin datang ke situ melihat walaupun tidak mau belanja gitu. Ya kan? Walaupun mereka tidak belanja, tapi datang melihat, ya. Jadi dua di situ, satu tijarah, yang kedua permainan, perdagangan, bisnis dan permainan. Jadi memang orang dulu itu berdagang datang dari Syam, ya, ke Madinah itu dengan membawa bunyi-bunyian, ya kan. Lalu mereka bergegas, pertama memang karena mereka butuh, yang kedua karena ingin mendengarkan musik, ya. Maka musik itu bisa melalaikan, ya. Lalu dia meninggalkan Nabi Muhammad yang sedang berkhutbah, ya kan. Lalu diingatkan kepada orang-orang seperti itu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan itu. Allah yang maha terbaik dalam memberi rezeki. Jadi memang kondisinya itu terbayang tak Ibu tuh? Sedang ada ibadah Jumat, ya. Dulunya sholat dulu baru khutbah, ya. Kalau sekarang kan khutbah dulu baru sholat. Tapi di waktu Idul Fitri sholat dulu baru. Nah, buktinya sampai sekarang tidak ada perdagangan, tidak apa-apa, orang meninggalkan khutbah juga. Baru assalamualaikum itu ya. Ada yang tagak, ada yang tukar bajunya kayak, ya kan, mukana dibukanya. Ya kan? Ada enggak seperti itu? Nan nelpon, nan kurang, nan rasa-rasa hiasannya kurang cantik, ambil kacau, atau mulai berhias kembali setelah, iya kan? Nah, jadi kalau dulu karena perdagangan dan permainan orang meninggalkan khutbah. Kalau sekarang tidak ada permainan tapi tetap juga meninggalkan khutbah gitu. Atau bapak-bapak juga begitu. Biasanya sudah separuh khutbah baru dia masuk ke masjid.
Ya kan? Karena dia tidak bisa meninggalkan, Bu. Kalau bisa dia meninggalkan khutbah, mereka tinggalkan itu. Artinya dia ikut sholat saja 2 rakaat, kemudian pergi lagi. Iya kan? Karena mereka tidak paham kalau Jumat itu ya kan, sholat ya khutbaten, dua khutbah memang syariatnya. Iya kan? Nah, itulah yang terjadi. Caranya saja yang berbeda. Kalau dulu meninggalkan, kalau sekarang terlambat datang. Ya nak. Nah, dulu meninggalkan separuh diikuti, separuh pergi. Kalau sekarang separuh ditinggalkan, separuh diikuti. Ya kan sama saja. Nah, caranya saja yang berbeda. Sehingga ditekankan di situ memang ada perniagaan. Perniagaan ini memang melalaikan, Bu. Apalagi lagi asik gitu. Ya nak, raso-rasonya nak tanggung tu dah. Orang kalau hobi menggalas, ya kan. Apalagi orang Minang, waduh, asarami itu orang antakan harinya. Hah? Kau rancak mengalis kau macam nak? Ya itu, ya nak, asarami orang, carilah di masa orang di Padang kau kalau ada orang beralik, tak ada orang mengalir, nak? Ada je. Tapi kalau di daerah-daerah, ya kan, itu rata-rata kalau nak kue-kue, kau nak mainan anak-anak, sampai orang beralik tu ada orang mengalir. Wah yang ada tu. Mengalir sate orang di situ. Padahal orang pergi makan, pergi beralik nak. Ya, asal rami karena itu memanfaatkan asal rami begitu tarik untuk barang dagang tu seperti itu. Iya kan? Pertama sekali yang dulu di Aceh, Bu. Ya, di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, itu kan halamannya luas sekali tuh. Cek kawan-kawan kalau di Padang selesai kau mau Ustaz. Nak tagaklah toko sekolah, nak tagaklah ruko-ruko ya kan. Nah, itu jiwa mengalirnya itu gitu ya. Nah, yang kedua permainan rata-rata pasti orang suka gitu. Ya kan? Mungkin bagian dari kemanusiaan mungkin ya. Nah, cuman mereka meninggalkan satu yang mereka tinggalkan itu Nabi Muhammad. Ya kan? Yang kedua ibadah. Ya kan? Ini sebenarnya kalau dibilang marah ya tegaslah Allah di sini mengatakan. Kul, katakan kepada mereka-mereka itu yang tidak paham, yang tidak mengerti. Bahwa apa yang engkau sampaikan itu lebih baik daripada perdagangan dan musik-musik yang mereka dengarkan itu gitu. Ya kan? Jadi apa yang kan ada ilmu di situ kan, ada ibadah, ada ilmu. Nah, ini yang diingatkan sebenarnya. Maka kata-kata Allah tijaro itu perniagaan, aktivitas jual beli, perdagangan. Ya kan? Lahwa itu hiburan, ada permainan. Bisa saja tidak pakai musik tapi kan ada mainan juga. Ya kan? Kalau dulu orang basilek tidak ada pakai musik, dan nak. Nah, itu permainan juga. Adu ayam permainan juga, melalaikan. Adu burung itu sama. Ya kan? Jadi itu masuk kategori dunia itu memang permainan kan, dan sedang gurau. Ya, tertipulah orang-orang yang karena hiburan-hiburan seperti itu gitu. Nanti ini beralik gini Bu, kalau tidak ada musiknya, tidak ada raso, tidak ada raso beralik, coba bayangkan. Kan kadang pengaruh itu. Ya kan? Yang jadi masalah ibu-ibu, kalau abang jujur saja tu ya kan? Menikahnya dibawa ke masjid. Dipanggil lo penasehat perkawinannya ustaz. Sudah tu dipati lo jodoa. Dipati itu apa tu? Ya kalau dipati itu kan di kuean tu nak. Dan lunga-lunga tu dipati kata. Dipati jodoa. Doanya tak tanggung-tanggung tu. Ya tak? Berkahilah, rahmatilah, macam-macam tu doanya nak. Malamnya baban tunggal. Lama goyang laki-laki padusi. Dan ibu-ibu nak pakai jilbab lenggok-lenggok lah. Alah satu-satu lah. Iya kan? Lah hilang kan itu kan? Itu musik.
Padahal di situ ada nih mama, ada cadiak pandai, ada ustadznya juga. Ambo tu kalau ambo siasat tu kalau organ beralih, nambah kami siasat itu. Datang di situ kalau ndak pas menjalankan salat zuhur. Aja berhenti beralih organ dia. Ya kan? Kau nanya lo trio liber apa tu? Trio wek. Baju singkek, badan ketek. Ya kan? Kadi baju singkek lo, kadi caliak berdosa, ndak kadi caliak rugi lo. Itu lo masalahnya. Kadang-kadang ben kata ben, suara kata suara lo kadang-kadang. Ibu bayar mahal tu. Ya kan? Kemaksiatan seperti itu dibayar mahal. Ada maksiat perempuan berjoget-joget di depan orang laki-laki dan ya kan? Jadi kalau ibu kamu joget-joget aja asal sama ibu-ibu silah. Ya nak, iya kami harus ada laki-laki di muka suami. Iya barek tu ibu. Jadi melalaikan hiburan-hiburan permainan, ya kan? Padahal jangankan yang lain, khutbah pun mereka tinggalkan. Jadi ada perdagangan kabilah-kabilah waktu itu yang mereka datang semusim. Ada yang datang dari Syam, ada yang datang dari Yaman, ya kan? Ada musim panas dan musim dingin. Mereka takut kehilangan itu, ya kan? Dulu kan pakai onta ya. Kalau kini ibu mengalah, sedang kini ibu bisa aja ibu ingin membeli mah. Nah, duduk-duduk siko kan bisa belanja nak. Ya kan? Mau bayi langsung atau COD kan bisa aja. Ya kan? Tahu lah tiba sih di rumah kan. Kalau dulu kalau tidak tiba di situ, ya kan? Tak bisa itu. Nah, kejadiannya adalah orang-orang meninggalkan Nabi Muhammad yang sedang menjelaskan tentang agama dan ini adalah ibadah, lalu mereka tinggalkan demi perdagangan, demi bisnis dan demi permainan musik-musik. Makanya Allah katakan kul, katakan kepada mereka, ya kan, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Ini pelajarannya adalah mengutamakan ibadah daripada urusan dunia. Itu dulu poin pentingnya. Rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari perdagangan. Apa melurian tuh bu? Rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari perdagangan. Makanya ayat itu kan ditutup nih. Wallahu khairur razikin. Allah yang terbaik dalam membagi rezekinya. Seperti sekarang ini ibu-ibu, itu mungkin itu yang terbaik untuk kita. Dikajak-kajain tak lama dah bu. Ya. Ambo dulu mau kajak sedon tak lama dah bu. Di Cibo Batarana mati. Iya kan? Di Tibolo Manggalas. Ya nak. Ikut tak bisa, pinjam dulu, utang dulu, besok bayi lah tutui kadang tak juga bayi utang sampai gini. Orang kan mudah saja kan seperti itu, ya kan? Di Cibolo berkebun tak jalan, ya kan? Alai, aku buka usaha oleh bu. Mengadulah ambo ke guru ambo, ke buya ambo. Buya, ikut di Cibolo buka usaha tak jalan dah buya. Batarana mati. Padahal Jawi ambo tu 2 anaknya bu. 2 anaknya. Hebat kan? Kecil amak ambo. Wah tak beruntung Batarana tu. Kecil ambo dak untung bah dia mak kau macam 2 anak Jawi boy. Orang tak jalih dah gaduh. Alun ado orang anak Jawi dan 2 yang beruntung di siku koledo je. Tembo balik ke Padang. 2 bulan sudah tu mati induknya. Pas ambo tiba di kampung, baru di kuburan induknya tu. Kecil orang tahu ya macam bahasa Jawi yang mati ya cik. Awak tiba siang tu, Jawi siap di kubur tu. Dia mati di mungkin ada banda pakai semen kan, ingin minum di situ. Tak kabik masuk kalau banda tu tak bisa lah mati. Baru sontak aku di kuburan aja. Iya. Tu mau cari aja ke situ kuburannya kan. Pindahlah buat kita lakin dah gitu. Tak pakailah miajan
Tu ambo cari anaknya tu, Bu. Anak ketek-ketek tu baru 2 bulan umurnya baru. Berlari ke situ, berlari kemari gitu. Di ibu kan balian susu. Bagi orang yang malu tu, balian susu ya, lagi susu je. Bisuannya mati kedua-duanya. Kecik amak mo tu. Ndak bontuang tu. Dicoba mengalir boleh itulah, dicoba peteranak berapa boleh itulah gitu. Jadi mengadulah ambo ke guru, kau tentang rasaki. Ya. Kecik guru ambo kau, ya ambo tu. Ayam, dia tahu ibu ayam. Dia gi ilmu 2. 1 mengakeh. Cik lain menyotok. Dengan 2 ilmu tu nyo dapatnya rasaki. Mengakeh cik, cotok cik. Itiak jagi ilmu cik atau itiak ndak beranang dah dapatnya orang sakit dah menyudu cuba di sawah nah itu menyudu-nyudu ya tupai ke cik beliau dia gih lo ilmu melompek menggigi melompek situ melompek kamari jangan cibo-cibo lo mencaliak tupai melompek-lompek tu ingin lawak melompek-lompek dapat rasaki nyo cibo dia ayam patah sayurnya karena nak cocok untuk ayam mencontoh mengake dia mencali ayam dapat mengake mencontoh dapat rasaki iri lo itiak nyo ingin cibo lo sepuluh ayam awak kan ada itu kurang mendapat itu awak ingin lo ada itu nyo cibo lo diitiak tadi bu nyubelo mengakeh-ngakeh, apa yang terjadi? Cabai. Tapak itiak itu cabai. Iya kan? Dicoba nyotok-nyotok, apa kali nyotok? Kalau begitu Buya Calia Ananda diagi rasaki nampaknya magi pengajian. Acara masalah. Ndak usah lah pikir-pikir lain-lain. Itu makanya Bu. Tak bayang deh, Bu, kalau buka usaha, kalau sukses, nak usah buat gaji, Bu, Ibu yakinlah. Lambo cibu, Bu. Ambo buka dulu usaha, lah sibuk saya itu. Tu katapan, ke Payakumbuh, ke Pasaman, sampai ambo di Bali. Karajo orang asing, ya, jadi gaib. Ambo kebetulan bahasa Inggris tu nan tahu ambo ngerti, Bu. Ajo ke masjid jarang. Ada tuh. Kalau tiba di situ, tiba kemari gitu. Tinggal dakwah. Hari harus ada pilihan. Kata beliau tidak usah pikir lagi. Karena ajuan saya nan keahlian awak. Allah ngatur rasaki. Ada orang darah begini cara dapat rezekinya. Orang begini dia dapat rezekinya. Iya kan? Walaupun samo galehnya, Bu. Samonya buka, jamnya buka samo. Galehnya samo, tampeknya dakek-dakek. Apakah nanti ujungnya di atasnya sama enggak hasilnya? Enggak bisa sama. Kalau gaji bisa sama. Golongan 2, golongan 3, eselon 1, mungkin sama tuh tunjangannya segala macam. Kalau tunjangan kau ada banyak tunjangan tuh lagi yang banyak, Bu. Iya kan? Kalau gaji mungkin bisa ya, slipnya sama. Tapi kalau rasaki makanya dalam ayat itu dijelaskan mengada kaja-kaja. Ini ada loh ibadah, ini ada khutbah agama. Mereka tinggalkan demi urusan-urusan dunia. Jadi harusnya mereka itu mengutamakan ibadah daripada dunia. Jadi kalau mereka melihat perniagaan, permainan itu kan sifatnya duniawi saja, menggiurkan. Ya kan, perdagangan seperti hiburan tuh. Mereka tertarik, lupa dia bahwa dia sebenarnya sedang mendengarkan khutbah. Bukan hanya berhenti mendengarkan khutbah, tapi mereka meninggalkan Nabi Muhammad. Gara-gara itulah Allah turunkan ayat ini. Ya kan? Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11 ini. Tapi didahului dengan penjelasan tentang Allah, tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan Al-Quran, ya kan? Ndak lo sagampal, Bu, ndak lo sembunyi-sembunyi itu dong. Pai itu bergegas.
Kalau ibu ada perlu kan, anian-anian keluar sebentar, gitu nak. Iko bagage-gage nyo datang, camih mana nyo nak kadapik. Bakaja-kaja nyo ke situ. Ya kan? Sama lu jawab, kalau ada orang menjual sayur, menjual apa, tapi kau terlewat beko gitu. Ya tak? Nah, gitu. Seperti itulah bentuknya. Jadi mereka itu betul-betul bergegas-gegas datang ke situ. Sehingga dia tinggalkan Nabi gitu. Padahal di situ ada ibadah, berarti ada pahala kan Ibu ya. Kalau dia dengarkan khutbah berpahala apa enggak? Berarti mereka meninggalkan pahala untuk demi dunianya. Di situ ada ilmu apa tidak? Ada ilmu kan, dalam kajian-kajian itu pasti ada ilmu. Ya kan? Di situ ada hidayah, petunjuk-petunjuk dalam kehidupan. Jadi pahala, ilmu, hidayah itu jauh lebih berharga dibandingkan perdagangan itu. Nah, ini yang ingin disampaikan dalam ayat yang ke-11 ini sebenarnya. Ya kan? Bahwa apa yang ada di sisi Allah, ya kan? Itu adalah yang terbaik. Ya kan? Ilmu. Ya, Patang Abang pernah sampaikan seketik ibu-ibu kan, tetap jualah beraja, tetap jualah untuk ilmu dimanapun, membaca apa supaya memori kita itu tetap berjalan. Ya kan? Kalau tak sama aja minyak goreng beko nyahani yang sesuatu beko lah. Ya kan? Apalagi kalau dingin loh. Semantau bakunya tu. Tarui saya bu. Ya kan? Ya minimal beko sampai di guru kat 10 ada pek 2 leh dapat kan. Ya kan? Tarui lah gitu. Ya kan? Nah, saya ingin gambarkan ke ibu, ini ada suatu kisah ya. Kisah ini begini. Ada ini antara Madinah dengan Damaskus. Madinah dengan Damaskus. Ya. Jaraknya itu luar biasa, itu jauh. Makkah dengan Damaskus ini di Syria, di Sam. Ya. Jadi seorang sahabat Nabi, ya. Jadi dari Abu Darda ini. Dia mendengar ada satu hadis. Di hadis ini yang mendengar langsung tuh satu hadis. Kita lihatkan hadisnya. Ini hadisnya. Hadis dari Abi Darda. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini hadisnya. Hadisnya cukup panjang. Jadi yang mendengar hadis ini Abu Darda, tinggalnya yang mendengar hadis ini dan Damaskus. Baca itu orang di Madinah ada sebuah hadis ya, bahwasanya tadi siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan jalan-jalan yang banyak menuju kepada surga. Nanti kita lihat hadisnya itu. Tapi ingin saya ceritakan sedikit kepada ibu-ibu. Dari Madinah datang ke Damaskus, karena yang mendengar hadis itu sahabat Nabi, dia tinggal di Damaskus. Tidak ada orang di Madinah itu doh. Di mana si Fulan tu? Dia sekarang tinggal di Damaskus. Demi hadis yang satu ini, dari Madinah datang dia ke Damaskus. Bertemulah di Damaskus itu di sebuah masjid. Lalu dia mengatakan, saya datang, ya, kata Abu Darda, saya datang dari Madinah ke Damaskus ini, tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan yang lain. Dari Madinah datang ke Damaskus, ke Syria, tidak ada kebutuhan yang lain, tidak ada keperluan yang lain. Pamannya sambil berdagang,
sambil mengunjungi cucu umpamanya. Nah, ada ngapa pengajian wak situ? Ya kan? Patang ke Bandung. Sampai ke Bandung datang ke Mas Haji. Apa nama Mas Hajinya? Yang di Bandung tuh? Bukan, yang bangun apa? Al-Jabar. Itu sambilan tuh, Bu. Enggak sengaja tuh. Ya kan? Enggak sengaja dari Padang langsung ke situ tuh. Kok enggak dari Madinah pai ke Damaskus hanya untuk hadis itu saja. Tidak ada keperluan lain. Hanya untuk hadis ini saja. Gitu Enggak ada kebutuhan yang lain. Beitunya mencari satu hadis, ya kan? Mencapai ilmu, ya kan? Di sini agak jelas sedikit hadisnya. Ini agak nampak di belakang tuh, Ibu. Nampak ya? Lihat di sini. An Abi Darda, dari Abi Darda dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar ya Nabi Muhammad menyatakan bahwa man salaka, siapa yang menempuh torik, jalan, ya bataifihi ilma, yang mencari jalan seperti kita sekarang ini. Kan Ibu ada yang dari Andale, ada yang dari Malay. Dari Gadui? Dari Purui, dari kan banyak Jawa tuh. Ya ambosen lah Lubuk Wayah kok. Ya nah. Jadi yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, zahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah dakean jalan ke surga untuknya. Itu satu. Jadi sebenarnya kita ini sedang menempuh jalan-jalan ke surga. Ya kan? Yang kedua, wa innal malaikata la tada'u ijtanihataha ridaan li talabil ilm. Sesungguhnya malaikat mengembangkan sayapnya. Itu sayap malaikat satu malaikat saja, tidak satu orang ya, karena malaikat kan tidak orang ya. Sayapnya itu bisa menutupi bumi ini. Begitu besarnya gitu. Dan itu ada sayapnya satu, ada sayapnya dua, ada sayapnya tiga. Memang malaikat itu bersayap, baca nanti. Jadi dikembangkannya lah sayapnya untuk menaungi, dan itu tanda ridho dan sayangnya. Dan malaikat mendoakan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadis itu yang dicarinya, Bu, sampai ke Damaskus gitu. Ya kan? Wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Apa yang ada di langit, siapapun yang ada di langit, siapapun yang ada di bumi, apapun yang ada di bumi, itu meminta ampunkan kepada Allah atas orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi tadi Nabi menyampaikan khutbah itu jalan kasarugo. Malaikat mengembangkan sayapnya ridho. Maka malaikat itu berhentinya tuh, Bu. Berhentinya Pak Rajo. Ketika khatib sudah naik mimbar, malaikat itu berhenti mencatat. Dia duduk bersama orang-orang yang mendengarkan khutbah. Makanya sama aja. Kalau ada aja nanti boleh tanpa syariat ya, tanpa halangan syar'i. Bukan karena macet, bukan karena sakit, bukan karena apa-apa, terlambat tiba sengaja, itu sama mentimun bungkuk tu. Masuk ke ruang lain, tapi tidak masuk hitungan. Nah, coba lihat di sini. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu diminta ampunkan oleh makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi. Hatta sampai-sampai al-hitanu filma. Hitan itu ikan-ikan. Ikan-ikan yang ada di dalam air. Ibu kalau baca-baca di rumah, ada akuarium di rumah kan, ada ikan itu tuh. Ibu sedang menuntut ilmu tu, ikan dalam akuarium tu, tu meminta ampunkan kepada Allah untuk ibu tu. Ibu-ibu yang jalan di pinggir-pinggir sawah, di pinggir-pinggir apa? Banda itu kan, ada ikan ketek-ketek, ikan pantau.
ikan-ikan itu berdoa kepada Allah, ya kan, supaya dosa kita, ya kan, diampuni. Bayangkan itu keutamaannya, ya kan? Untuk hadis serupa itu hanya datang ke Damaskus. Ambo kalau ditanya udah kama paling lama, ambo dulu menuntut ilmu yang seperti ibu-ibu laku bapak lakukan ini 2 tahun lamanya bu, datang ke rumah guru di malam jam 9 pulang jam 2 balik, jam 9 pulang jam 2 balik. Kalau kuliah di Cibo sampai kini masih kuliah aja kan, karena semangatnya pokoknya nuntut ilmu tu bekolah soalnya barang nan dapet barang nan takana tu dah urusan awak tu dah. Ya kan? Yang penting jalan pergi saja sudah begitu hebatnya. Nah, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'ira nujub. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah itu seperti malam purnama, bulan purnama di atas bintang-bintang. Bara banyaknya bintang yang ada bu, ada cik bulan tu ada purnama tu. Kalau ndak kakalah dinyo bintang yang sebanyak tu kalau ndak redup cahaya bintang tu dinyo. Ya ndak? Jadi perumpamaan ada orang yang ibadah tapi ndak berilmu. Dengan keutamaan orang yang berilmu seperti bulan purnama ketika malam hari di antara bintang-bintang. Oke, lanjut. Innal ulama, sesungguhnya orang-orang yang berilmu, jangan dipahami ulama di sini majelis ulama. Orang yang alim, orang yang menuntut ilmu, tadi kan konteksnya orang menuntut ilmu. Al ulama, orang-orang yang punya ilmu adalah warasatul anbiya, pewarisnya nabi. Kalau pewaris nabi, yang diwariskan nabi apa? Ini dia. Innal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirham. Innama warasul ilma. Faman akhazahu akhaza bihazin wafir. Sesungguhnya Nabi tidak mewariskan dinar, emas, tidak mewariskan dirham, tapi mewariskan ilmu. Luar biasa. Jadi ibu, kita hari ini sedang membagi-bagi warisan. Beda ya, beda kajian warisan kemarin. Kalau kemarin warisan harta benda. Kita sekarang sedang membagi warisan Rasulullah. Ada yang lebih berharga daripada warisan Rasulullah? Ya kan? Itu yang mereka tinggalkan gitu. Ya, sebelum saya buka tanya jawab ibu-ibu, saya ingin lihatkan sedikit. Ini warisan. Ya, warisan orang bagi-bagi warisan di Masjid Nabawi. Membagi warisan Nabi di masjid. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi. Mencari orang lah cinta bana jo usaha bisnis. Ya kan? Sehingga lah mulai meninggalkan masjid. Sehingga lah langang orang di masjid. Lebih ramai di tempat-tempat seperti sekarang inilah. Di kafe ramai, di pasar ramai, ya nak? Di mall-mall ramai gitu ya. Itu terjadi di Madinah. Ya. Ketika Abu Hurairah lewat di pasar di Madinah, saat melihat orang sibuk dengan dagangnya. Abu Hurairah ini kan sahabat Nabi nih. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Hei, itu di Masjid Nabawi orang sedang membagi warisan Rasul. Ayo datanglah ke situ. Mangga sibuk-sibuk si kau. Ditanya di mana tu? Di Masjid Nabawi. Mendengar itu ibu-ibu datanglah semua orang. Bergegas-gegas datang ke Masjid Nabawi. Nyetinggal barang dagang. Nan dibagi apa?
Warisan Nabi. Dalam kapalnya kan warisan tu samulah Jawa. Tambah yang pitis itunya bu. Ya kan, dan terbayangkan harato kalau lah bicara tentang warisan, datanglah tuh orang bagi-bagi warisan itu main, nah pasti terbayang itu. Mendengar itu bergegas-gegaslah orang-orang yang di pasar tadi. Baik itu kancangnya ke Mas Haji, model itu lo kancangnya balik. Tiba di Mas Haji, tak nampak orang bagi-bagi warisan. Nah nampak di situ ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian fikih. Itu yang adanya. Ada yang sedang menghafal Al-Quran, ada yang sedang belajar Al-Quran. Yang nampak itu. Oi, kau bermain-main, kau Abu Hurairah nampak. Sakancang tu pahit, sakancang tu pulang lo balik. Mereka kembali dengan kecewa karena tidak menemukan sesuatu yang dibagikan. Lalu Abu Hurairah ditanya, apa yang kalian lihat di masjid? Ada yang mengatakan begini riwayatnya. Wahai Abu Hurairah, engkau sahabat Nabi, tapi engkau berdusta. Orang yang dekat dengan Rasulullah, tapi engkau berdusta. Tidak ada kami temukan di situ orang membagi harta warisan Nabi. Kata Abu Hurairah, memang apa yang kalian lihat di situ? Ya, yang kami lihat di sini orang baca Quran, belajar tentang agama, sehingga tahunya halal haram, ya kan? Orang bagi ilmu. Bukankah ilmu itu adalah warisan Rasulullah? Innal anbiya la yarisu dinar wala dirham. Ya kan? Tapi yarisul ilmu. Nabi itu mewariskan ilmu. Jadi kini ke ibu sampai mati tetaplah menerima warisan dari Rasulullah. Itu makanya minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Ini yang ingin disampaikan di sini, sehingga kuncinya tadi adalah bahwa kalau rezeki yang akan dicari, rezeki itu datangnya dari Allah. Iya kan? Justru kalau kita cari ibu-ibu, tidak ada satupun yang menyuruh sebenarnya berkejar-kejaranlah kamu dalam mencari dunia. Tidak ada. Yang ada itu cumannya bertebaranlah, amsi, berjalan. Tapi kalau untuk akhirat, berlari. Nah, kalau dunia berjalan, kalau akhirat berlari. Hanya untuk akhir dunia bergegas-gegas, tapi untuk akhirat, ya kan? Kalau jalan masih lumayan lah, aku tinggalan. Nah, gitu ya. Oke, itu ayat yang ke-11.